Pak Wali. Saya adalah salah satu owner dari cabang LPK Hikari yang di Kota Kediri. Jadi alhamdulillah untuk LPK Hikari Sumut ini ada sudah di banyak sekali provinsi yang ada di Indonesia, bahkan di Jawa Timur sendiri aja sudah ada 4 kantor cabang. Dan alhamdulillah sudah banyak bekerja sama juga dengan apa namanya beberapa SMK, kemudian juga sudah banyak sekali memberangkatkan siswa, memberangkatkan tim kami, rekan-rekan kami untuk bekerja di Jepang khususnya. Tidak berlama-lama, kita langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu LPK Hikari, company profile-nya seperti apa. Kemudian kita juga akan berusaha menjelaskan secara detail tentang proses keberangkatan sampai rekan-rekan semua bisa berangkat ke Jepang untuk bekerja di sana. Jadi langsung saja PT LPK Hikari Sumut yaitu adalah kursus bahasa dan pelatihan skill kerja offline intensif. Nah, jadi rekan-rekan di sini kita akan berusaha menjelaskan, kita akan berusaha mengajari, kita akan berusaha memberikan pelajaran-pelajaran materi semua untuk rekan-rekan bisa eh, apa yang menguasai bahasa Jepang sehingga diharapkan nanti bisa ikut tes keberangkatan ke Jepang dan kita akan bantu semuanya prosesnya mulai dari proses wawancara, mulai dari proses lamaran kerja, mulai dari proses pendampingan dengan perusahaan yang ada di Jepang sampai rekan-rekan semua bekerja di sana. Seperti itu. Adapun kantornya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada kantor di Pare, di Sragen, di Bekasi, di Bandung, Banyuwangi, Jakarta, Tulungagung, atau Kota Medan, Padang, Jambi, atau banyak sekali. Dan bahkan di Kediri sendiri ada 3 kantor cabang ini ya. Ada di LPK Hikari Sumut Pare Kediri, ada yang di Kediri Kota, ada yang di Badas. Jadi ada bahkan ada 3 kantor yang kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Next. Nah, adapun rekan-rekan untuk masalah perizinan tidak perlu khawatir bahwa kita sudah izin ada dari pemerintah dan kita adalah SO, jadi kita bisa bukan hanya sekedar pelatihan, tapi kita bisa membantu keberangkatan magang ke Jepang seperti itu ya. Jadi semua udah legal dan alhamdulillah udah banyak sekali eh, bukti dari rekan-rekan yang sudah berangkat di sana dan posisi sekarang sudah di sana bahkan mungkin bulan Januari ini juga sudah bulan akhir Januari juga ada beberapa yang berangkat ke sana. Next. Nah, ini contoh legalitasnya, sertifikatnya, tidak perlu khawatir. Next. Nah, ini adalah apa namanya ya, eh, perbandingan atau rekan-rekan bisa membandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kenapa sih kita harus bekerja di Jepang? Yang pertama adalah gajinya yang besar, yaitu upah minimum di Jepang itu berkisar antara 15 sampai 30 juta per bulan. Bayangkan yang dengan perbandingan kerja yang ada di Indonesia yang upah gajinya masih UMR aja sekitar 2 juta sekian. Nah, itu. Dan apa namanya? Padahal capeknya mungkin proses kerjanya, waktunya semuanya sama, tetapi di sana dengan kerja yang sama, capek yang sama, tetapi hasil kita adalah lebih besar. Dan kalau kita mau membandingkan 15-30 juta per bulan ini kalau dibandingkan dengan mungkin kepala cabang perbankan, itu pun mungkin insya Allah sama ya, manajer perusahaan. Nah, itu jadi kita walaupun kerjanya di sana UMR, tetapi sama dengan orang-orang yang barangkali berdasi, kelihatannya berlente di Indonesia, tetapi kita dapat gaji yang sama dengan mereka, bahkan bisa jadi lebih besar, gitu ya. Kemudian di sana juga ada namanya dana pensiun. Jadi nanti rekan-rekan semua jika berminat bekerja di Jepang, nah itu kerjanya itu kontrak kerjanya kan per tahun dan bisa diperpanjang selama 5 tahun ya.
setelah 5 tahun, nah itu harus ngurus ulang lagi ya. Tetapi kalau jadi selama 5 tahun itu nanti kita juga karena otomatis kita legal, kita semua resmi dari pemerintah, nanti juga semua ada di bawah KBRI, sehingga rekan-rekan nanti juga akan dipotong pajak yang akan dibayarkan ke Jepang. Tetapi rekan-rekan tidak perlu khawatir bahwa ketika kita setelah 5 tahun bekerja di sana, maka pajak itu akan dikembalikan berupa bonus kepada diri kita, gitu ya. Sebentar, rekan, sebentar. Kan? Kemudian selain itu kita akan mendapatkan asuransi kesehatan, jadi tidak perlu khawatir bahwa kerja kita semua nanti apa akan mendapatkan asuransi juga gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan kemarin ada apa namanya salah satu siswa kami, salah satu tim kami yang bekerja di sana kecelakaan sampai putus tangannya, putus jarinya. Nah itu kami kemarin dapat sekitar 500 sampai 1 M juga itu penggantiannya ya. Kemudian memperoleh keterampilan khusus dan peluang belajar bahasa budaya, pengalaman dan tantangan baru budaya Jepang, gitu. Pengalaman bekerja di Jepang. Dan ini bagi rekan-rekan yang mungkin pula yang anak-anak muda yang masih apa jiwanya challenger, masih ingin mencari pengalaman, saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang ditawarkan oleh Hikari Sumut ini, karena rekan-rekan bisa explore negara Jepang itu tidak berkutat di Indonesia saja, kita dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru, dapat lingkungan baru, dapat budaya baru, dan ini adalah apa ya bisa diceritakan kepada anak cucu lah bahasa yang seperti itu. Mungkin kerja cuma 5 tahun, nah itu di sana setelah 5 tahun pulang ke Indonesia dengan uang yang 20-an juta per bulan tuh kalau dikalikan 5 tahun ya udah banyak sekali. Nanti akan coba kita kalikan ya, maka rekan-rekan sudah bisa jadi pengusaha dengan modal yang besar di Indonesia, ya, jadi kita bisa bekerja di Indonesia. Jadi memang ya butuh tantangan, butuh pengorbanan dulu selama bekerja di sana gitu. Next. Nah, ini adalah salah satu perbandingan apa namanya bekerja di Jepang, gitu, seperti ini. Gajinya itu seperti yang udah saya sampaikan tadi, antara 15 sampai 30 juta. Kemarin yang terakhir siswa kami itu malah dapatnya sekitar berapa ya? 29 juta. Bersihnya sekitar 25 gitu. Tapi kalau ini seandainya kita ambil rata-rata yang paling kecil aja, seandainya 15 juta dipotong biaya-biaya makan dan apa segala macamnya mungkin bersih cuma 12 juta. 12 juta kalau seandainya kali 5 tahun berarti 60 bulan itu ada 720 juta. Kalau seandainya tadi pajak yang dikembalikan tadi selama 5 tahun itu totalnya 150-an juta. Dan rekan-rekan yang masih jiwa muda yang punya komitmen untuk merubah hidup, untuk bisa menjadi orang kaya baru OKB gitu. Mungkin bisa ambil lembur di sana per lemburnya itu per jamnya sekitar 100.000. Kalau seandainya kita ambil 2 jam atau 3 jam bahkan bisa jadi akan mendapatkan sekitar tambahan 5 juta per bulan. Jadi totalnya dengan apa namanya penghasilan di atas itu mulai dari gaji bersih, kemudian pajak, kemudian lembur itu sekitar 1,1 M selama kerja 5 tahun di sana bersih ya tuh. Sedangkan bayangkan kalau kerja di Indonesia yang barangkali gajinya 5 juta, biaya hidup dan segala macam juga kita di sini juga hampir sama ya, sekitar 3 jutaan, mungkin gaji bersihnya cuma 2 juta. 5 tahun cuma 120 juta, itu pun udah luar biasa termasuk sudah pintar sekali menabung ini yang seperti ini. Jadi kerja 1 tahun di Jepang sama dengan 10 tahun di Indonesia. Jadi efisiensi waktu. Jadi rekan-rekan bisa
bisa lebih cepat kaya, bisa lebih cepat menghasilkan, bisa lebih cepat untuk menata kehidupan. Karena kita tahu biaya hidup di Indonesia juga sangat besar sekali. Kemudian apa namanya, kita otomatis ya rekan-rekan pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya tabungan mungkin untuk berangkat haji atau apa. Dan itu semua kalau ditotal ya sekitar 1 M-an rekan-rekan. Kalau kita mau enak itu minimal harus punya uang 1 M. Buat beli rumah 400 juta mungkin, buat beli mobil 250, buat haji mungkin sekitar 200, buat apa segala macamnya 1 M. Sedangkan kalau gaji kita cuma apa 5 juta tadi seperti yang di sini yaitu 120, berarti kita harus kerja berapa tahun itu? Sekitar 100 tahun baru punya uang 1 miliar itu kalau hitung-hitungan secara matematikanya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi sebenarnya ini nggak benar-benar nggak sesuai sebenarnya di Indonesia ini kalau model gaji yang seperti ini. Apalagi dengan skill yang barangkali kita juga masih baru gitu ya. Next. Nah, ini juga adalah salah satu kelebihan dari LPKI Sumut bahwa kita sudah bekerja sama dengan beberapa kampus Merdeka. Di antaranya ada, karena kita pusatnya dulu di Medan ya, rekan-rekan di Medan, Jakarta. Jadi kita kerjasamanya masih untuk yang di Medan dan Bekasi, Bandung ya. Tetapi rekan-rekan bisa daftar di sana. Jadi maksud di sini adalah rekan-rekan nanti bisa bekerja di Jepang ya kan. Sebelum berangkat sudah didaftarkan untuk di kampus Merdekanya, jadi terdaftar menjadi mahasiswa di Amir Hamzah Medan. Pulang dari sana nanti ditinggal di sana tinggal ujian online dan segala macam. Pulang dari sana rekan-rekan sudah bisa bawa uang 1 M plus eh, sertifikat atau sarjana ya mendapatkan gelar sebagai sarjana seperti itu. Next. Nah, ini sebenarnya program ke Jepang ini banyak sekali rekan-rekan ya. Ada namanya magang, itu studi, internship, engineering, bisa waiver program. Ini banyak sekali. Tapi mohon maaf untuk HPK Hikari Sumut kita terfokus hanya untuk satu program saja yang kita berusaha memberangkatkan rekan-rekan untuk berangkat ke sana yaitu Toko Tegino atau SSW namanya ya. Nah, itu biayanya sekitar 30 sampai 40 nanti kita bantu. Apa sih Tokotegino? Tokotegino adalah program visa tenaga kerja asing yang diluncurkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Jadi sudah lama sekali sebenarnya rekan-rekan. Bahwa karena kena COVID itu sempat berhenti ya. Program ini dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri di Jepang. Adapun bidangnya akan dirincikan pada slide berikutnya. Jadi ada beberapa banyak program bidang kerja yang ada di program Tokotegino ini. Jadi ya, seperti kita ketahui bahwa di Jepang ini adalah kota industri yang pabriknya banyak, industrinya banyak, itu kemudian teknologinya juga sudah luar biasa. Nah, sedangkan di sana ini ada semacam apa ya, kekurangan SDM di sana sehingga memang butuh sekali tenaga kerja untuk ditempatkan di sana dan kebetulan pemerintahan di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita itu kita tanya ya mereka lebih suka dari pekerjaan apa dari tenaga kerja Indonesia mungkin secara sopan santunnya mungkin lebih bagus kemudian dari semangat kinerja kerjanya juga lebih bagus mereka kemarin ada sampai dari negara lain pun apa namanya istilahnya dideportasi diganti oleh rekan-rekan tenaga kerja dari Indonesia. Jadi banyak sekali membutuhkan tenaga kerja di Jepang sana gitu. Next. Nah, ini program-program yang ditawarkan ada Keigo atau perawat, cleaning building, hospitality, perhotelan, pertanian, manufacturing, pengolahan makanan, kemudian restoran, banyak sekali. Jadi rekan-rekan nanti boleh memilih mana sekiranya yang paling rekan-rekan semua bisa suka atau lebih condongnya kemana. Tetapi memang kalau dari LPK kami biasanya lebih menawarkan kepada rekan-rekan untuk mengikuti program Keigo atau keperawatan ini atau perawat lansia di sini. Karena memang dalam secara proses pemberangkatan, syarat-syarat ketentuan dan segala macam ini paling mudah
Sedangkan di sini adalah kerjanya cuma 1 tahun ya kontraknya seperti yang sudah saya sampaikan di awal sehingga rekan-rekan nanti setelah 1 tahun di sana otomatis sudah mendapatkan pengalaman baru, kemudian menambah mungkin bahasa-bahasanya juga lebih bisa lebih mengenal, kemudian lingkungannya juga lebih bisa mengenal dan nanti akan bisa dibantu untuk pindah ke apa namanya bidang pekerjaan lain yang sekiranya rekan-rekan lebih lebih cocok ada mungkin apa bisa pindah. Tapi yang penting gimana caranya agar pertama kali itu ya bisa berangkat dulu karena memang ya kita ini kerja kan bukan hanya tentang passion dan bukan hanya tentang keinginan tetapi bagaimana kita menghasilkan uang. Proses akhirnya kan seperti itu. Adapun passion itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dibentuk gitu selama kita benar-benar menggelutinya, kemudian kita menjiwainya, kemudian kita apa namanya belajar dengan seksama, itu pasti ya passionnya akan tumbuh. Gimana kita akan bisa punya passion kalau kita dari awal sudah tidak mau belajar kan gitu ya. Next seperti itu. Lanjut. Nah ini bidang-bidang yang lain banyak sekali. Ya. Mulai dari industri, pembangunan, listrik, nah, itu banyak ya. Next. Nah, bengkel mobil juga ada ya. Next. Nah, ini programnya atau alur kerjanya itu memang ya juga agak lumayan panjang ya rekan-rekan. Jadi memang kami tidak bisa menawarkan serta-merta rekan-rekan gabung di LPKI Sumut langsung berangkat ke Jepang. Terus terang kami tidak berani menawarkan yang seperti itu, tetapi kita mengikuti program alur yang benar, yaitu sekitar ya antara 8 sampai setahun 1 tahun ya rekan-rekan ya. Mohon maaf memang ya rekan-rekan memang harus apa ya investasi waktu dulu untuk 1 tahun ke depan mengikuti program ini, mengikuti rentetan alur kerja yang ada di Jepang ini gitu. Tanpa otomatis ya tanpa penghasilan. Tetapi kalau kita mau berpikir secara matematis ya dibandingkan dengan kerja di Indonesia yang langsung bekerja di tahun itu juga dengan gaji yang cuma 3 juta atau 5 juta ya kan dibandingkan dengan yang 1 tahun mundur ke belakang tidak bekerja kita belajar aja prosesnya kemudian tahun berikutnya baru bekerja maka setelah 2 tahun hasilnya itu ya sama bahkan bisa lebih dari yang kita dapatkan di Jepang karena di sana gajinya 20 juta per bulan gitu ya jadi kalau dihitung-hitung kan berarti kalau 20 kali 12 berapa? Ya 240-an juta. Sedangkan kalau di Indonesia kerja 2 tahun gajinya cuma 3 juta kalau kali atau 24 cuma berapa? Nah itu. Jadi rekan-rekan berpikirnya seperti itu. Itu kalau 2 tahun. Kalau ya kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan seperti itu ya. Jadi proses awalnya rekan-rekan nanti bisa datang mendatangi kantor LPKI Kari terdekat yang ada di sekitaran rekan-rekan yang mengikuti webinar Zoom pada malam hari ini. Tetapi memang untuk yang fokus kita yang apa untuk mengadakan webinar ini memang terutama yang di Jawa Timur ya yang kami bisa bantu ya. Tapi nanti kalau sekiranya rekan-rekan mau daftar di luar Jawa Timur ya nanti tetap kita arahkan tapi mungkin tidak bisa menjanjikan ya nanti kita mungkin akan kontak ke CS-nya saja kita hubungkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang Jawa Timur, manajemennya udah dijadikan satu ya. Ada di Kediri kota, ada di Kediri Kabupaten, ada di Kediri Badas, ada di Tulungagung. Ya, nanti kita bisa berkolaborasi. Belajarnya setelah kita datang mengikuti pengajian apa pelatihan offline-nya. Mohon maaf ini untuk online-nya itu kayaknya peminatnya kecil sekali ya. Jadi akhirnya kita tidak kayaknya tidak jadi mengadakan itu ya. Karena peminatnya kecil gitu. Kemudian offline ya sekitar 4 sampai 6 bulan mengikuti pembelajarannya. Kemudian nanti kita akan dibantu untuk diarahkan mengikuti ujian CFT-nya, basic skill-nya. Nah, setelah itu nanti dapat 2 sertifikat skill dan bahasanya itu, maka kita akan bantu untuk membuatkan CV kerja di Jepang ya. Nanti kita ada tim kami yang sudah menyiapkan rekan-rekan untuk gimana caranya bikin surat lamaran kerja di sana. Kemudian wawancara nanti juga kita siapkan, nanti rekan-rekan juga akan dibantu bagaimana caranya mengikuti wawancara di sana. Kemudian tanda tangan kontrak
Nah, sudah di sini udah enak ini kalau sudah tanda tangan kontrak ini karena rekan-rekan sudah akan tahu berapa gajinya dan segala macamnya, di mana di tempatnya itu. Nah, itu kalau seandainya tadi seperti yang di awal disampaikan pendaftaran S1, kalau rekan-rekan ternyata memang pengen ikut S1 juga boleh ya, nanti digabung untuk mengikuti program S1-nya. Kemudian eh, pembuatan paspor dan medical check up kalau ini adalah ini ada pribadi ya, karena kan nanti bikin paspor, bikin medical check up-nya adalah pribadi, karena kalau paspor itu otomatis ya perorangan ya. Medical check up juga seperti itu. Adapun nanti tetap kita bantu untuk mengarahkan ya. Kemudian menunggu CEO-nya sekitar 3 bulan biasanya. Kemudian membuat EKTLN itu semisal KTP-nya ya, pembuatan visanya dan akhirnya berangkat ke Jepang ya seperti itu. Jadi prosesnya ini total mungkin ya berapa ini? 4 sama 6 bulan ya. Kemudian nunggu proses wawancara 3 minggu, proses SO-nya turun itu sekitar 3 bulan ya. Jadi ya antara 8 sampai 12 bulan memang rekan-rekan ya. Tapi memang ya ini proses yang apa yang jadi seperti itu. Next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya syarat untuk kita kerja di Jepang itu hanya ada dua ini aja, teman. Jadi rekan-rekan kalau sudah pegang ini sertifikat ini, ada sertifikat skill dan bahasanya ini 99% rekan-rekan udah bisa berangkat ke Jepang, gitu. Jadi makanya kita akan mengadakan pelatihan sekitar 4 sampai 6 bulan itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar rekan-rekan bisa mengikuti ujian, ujiannya nanti di Surabaya ya, kalau yang di Jawa Timur di Surabaya. Nah, itu agar bisa lulus ujian ini. Ujian ini yang mengadakan adalah Jepang Foundation atau orang Jepang sendiri. Nah, begitu rekan-rekan nanti udah lulus, mendapatkan dua sertifikat ini, ya 99% rekan-rekan akan bisa berangkat ke Jepang. Karena tapi kalau rekan-rekan belum punya dua sertifikat ini ya memang susah, nggak mungkin bisa berangkat ke Jepang kecuali legal ya. Tapi kalau legal ya memang mereka mensyaratkan teman-teman harus punya dua sertifikat ini gitu. Ada sebenarnya sih ujiannya ini pilihan ganda aja, pilihan ganda. Tetapi kan bahasanya bahasa Jepang ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus belajar sedikit ya basic-basicnya aja lah, basic-basicnya. Yang penting intinya adalah bagaimana cara bisa menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di eh, apa namanya ABC itu tadi pilihan ganda itu ya komputer ya model kayak apa namanya ujian PNS seperti itu ya. Jadi nanti rekan-rekan akan diajari kisi-kisinya, modulnya dan segala macamnya dalam proses 4 sampai 6 bulan pelatihan itu di LPK kami sehingga diharapkan rekan-rekan setelah 4 sampai 6 bulan udah siap tarung istilahnya siap ujian. Nah, nanti bisa dapat dua sertifikat ini. Begitu udah pegang dua sertifikat ini, udah tinggal enak sudah. Rekan-rekan sambil nunggu, mungkin sambil bekerja atau sambil apa selama proses nunggu visa dan segala macamnya, apa wawancaranya datang, wis tinggal enak tuh. Udah jadi kemungkinan ini udah 90% berangkat ke sana. Ini. Ini berapa? Saya tahu kurangnya. Next. Nah, ini seperti contoh yang saya sampaikan di awal bahwa rekan-rekan semua yang kerja di Jepang itu mensyaratkan harus punya EKTLN dan visanya, ya, nggak visa kerjanya. Jadi sebenarnya rekan-rekan ini kalau boleh kita sampaikan bahwa sebenarnya rekan-rekan ini sebenarnya adalah bekerja mandiri sebenarnya ya. Mandiri. Maksudnya gimana? Ya PMI, jadi pekerja migran mandiri ya, pekerja mandiri Indonesia ya. Jadi rekan-rekan ini sebenarnya semua itu kalau seandainya rekan-rekan bisa itu ngurus sendiri pun bisa itu. Tidak harus melewati LPK pun
rekan-rekan wis daftar dewe, apa kemudian apa semua sendiri itu bisa. Tetapi memang kan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang prosesnya kan ribet ya. Ada proses wawancara, ada proses apa pengajuan lamaran kerja, kemudian nanti apa aja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini kalau rekan-rekan tidak dibantu oleh LPK kan pasti akan kesulitan walaupun bisa dikerjakan sendiri sebenarnya, tetapi kalau tidak ada bantuan apa kan otomatis ya rekan-rekan akan susah, sulit ya. Makanya kami hadir di sini tujuannya adalah membantu rekan-rekan semua untuk bagaimana caranya pegang dua sertifikat itu, kemudian visa kerjanya turun, dapat EKTLN-nya gitu. Ya, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa harus punya dua sertifikat, jadi ada skill dan bahasa. Nah, ini kami juga menawarkan nanti rekan-rekan bisa lihat di slide berikutnya bahwa di sini ada program yang bahkan full dana talangan itu ada. Jadi maksudnya apa? Bukan berarti dikasih uang 15 juta, dikasih uang 30 juta, tidak seperti itu. Maksudnya dalam proses pelatihan, dalam proses keberangkatan, bahkan tiket pesawat, bahkan segala macamnya, itu rekan-rekan kalau seandainya mau tanpa mengeluarkan uang bias bisa, nanti kita yang bayarin semuanya untuk belikan tiketnya kita, kemudian biaya pelatihan, bayar guru dan segala macamnya semua dari LPK. Karena kan tinggal duduk manis, mengikuti programnya, prosesnya. Nah, itu udah. Nanti bayarnya kapan? Bayarnya tetap bayar, tetapi bayarnya belakangan ketika rekan-rekan sudah benar-benar fix bekerja di Jepang. Nah, nanti dipotong dari gaji untuk bisa membayarkan itu gitu. Jadi benar sebenarnya ini sangat-sangat membantu rekan-rekan yang memang punya motivasi besar untuk bisa bekerja di luar negeri, bekerja di Jepang dengan gaji 20-an juta ini sangat membantu ya rekan-rekan karena akhirnya rekan-rekan tidak ada alasan lagi untuk dengan alasan tidak punya biaya, dengan alasan apa, ini sebenarnya tinggal ke motivasi rekan-rekan aja. Tetapi ya, ya seperti saya sampaikan bahwa memang prosesnya juga lumayan lama ya. Dalam proses pembelajaran pelatihan itu otomatis ya 6 bulan, sekitar 4 sampai 6 bulan itu bukan waktu yang sedikit ya kalau kita nggak enjoy. Ya otomatis ya kita harus menyiapkan kalau mungkin rumahnya agak jauh berarti kita harus nginap, apa nginap atau mes ya nanti kita juga sediakan mes ya. Kalau itu bayar sendiri mesnya, kemudian biaya makan selama 6 bulan itu ya otomatis ya sendiri. Nanti silahkan mau catering atau mau apa silahkan ya biayanya itu ya keluar. Tapi kalau mungkin rumahnya kebetulan dekat ya dengan LPK ya bisa PP silahkan makan dari rumah silahkan gitu. Jadi 6 bulan itu. Kemudian untuk ujian ini juga sendiri ya ujian ini juga sendiri rekan-rekan nanti bisa mengikuti ujiannya ini ya seperti yang ditampilkan di slide-nya itu untuk tes bahasa Jepangnya itu agak mahal 550.000 kemudian tes skillnya itu 110.000 ya itu sekitar itu biayanya ya jadi ada sekitar dua dua itu. Dan sekitar 700-an ribu lah disiapkan untuk biaya ujian gitu. Nanti kalau seandainya tidak lulus gimana? Nah, seandainya tidak lulus ya untuk proses pelatihannya udah otomatis gratis ya, tidak perlu bayar biaya lagi. Tapi untuk ujiannya nanti ya bayar lagi sendiri ya gitu. Jadi dan ini apa namanya kabar baiknya adalah ujiannya itu dia bisa diadakan mereka mengadakannya itu setiap 1 bulan sekali itu ada. Jadi rekan-rekan seandainya tidak lulus bisa ikut ujian lagi, bisa ikut ujian lagi gitu. Dan nanti insya Allah juga ada program bantuan seandainya ada yang tidak lulus gitu ya. Jadi alhamdulillah sih selama ini setiap ujian ya rekan-rekan yang dari kami ya langsung lulus. Seandainya ada yang tidak lulus memang ya ada sampai mengulang sampai dua kali tiga kali juga ada juga sih gitu. Tapi tergantung apa namanya kemampuan dan tergantung kesemangatan ya. Tapi sampai lebih dari 3 kali kayaknya belum ada gitu ya. Seperti itu. Next.
Nah, ini programnya itu terbagi menjadi dua. Ya, rekan-rekan, kalau mengikuti program pemberangkatan ke Jepang ini ya memang bahasa Jawanya ini kan Jarbasuki Mongobyo. Segala sesuatu apa yang kita inginkan eh, besar ya pasti ada biaya atau apa yang perlu kita harus keluarkan gitu ya. Tetapi di sini ada beberapa opsi pembayaran yang rekan-rekan bisa pilih gitu ya. Kalau seandainya rekan-rekan punya uang, silahkan langsung daftar dengan membayar 7 juta ini ya. Jadi rekan-rekan sudah langsung baik datang bawa persyaratan tambahan berupa fotokopi KTP, kemudian apa segala macamnya nanti tinggal disampaikan oleh Mbak adminnya. Nah, sama uang cash 7 juta. Nah, itu rekan-rekan sudah bisa mengikuti program pelatihan sampai selesai. Tidak perlu bayar lagi. Ya, sampai lulus. Walaupun seandainya tidak lulus, mau ikut pelatihan lagi gratis. Sudah tidak perlu bayar lagi. Cukup sekali bayar, yaitu 7 juta itu. Ya. Atau kalau rekan-rekan untuk membayar 7 juta, Pak, saya keberatan kalau harus bayar segitu banyaknya. Dia dicicil dua kali ya ini ya. Bulan pertama tiga juta 500, bulan kedua di 3.500.000. Tapi kalau rekan-rekan masih keberatan juga, kita menawarkan program cicilan. Nah, program cicilan, tetapi jumlahnya lebih besar yaitu 10 juta. Rekan-rekan boleh membayar setiap bulan 500.000 ya per bulan selama 6 bulan berarti sekitar 3 juta ya. Nah, sisanya yang 7 juta nanti dibayar setelah rekan-rekan ada di Jepang. Tetap menjadi utang kita kepada LPK. Atau kalau rekan-rekan semua sama sekali tidak mau mengeluarkan biaya, nah itu ada namanya dana talangan, yaitu totalnya adalah 13.250.000 ya. Rinciannya, oh ya ada biaya biaya pendaftarannya ya teman-teman ya. Biaya pendaftarannya 250.000, kemudian 13 jutanya dibayar setelah rekan-rekan kerja di Jepang. Jadi ini sebenarnya program ini juga apa ya? Selain membantu rekan-rekan untuk bisa benar-benar bekerja di Jepang, ini juga menjadi apa ya, sebuah pemikiran, menjadi sebuah pertimbangan rekan-rekan semua bahwa di sini otomatis LPK kami ini kan bukan perusahaan sosial ya. Kita adalah orientasinya orientasi profit pastinya. Dan di sini kita lihat bahwa di situ sisa-sisa pembayarannya itu dibayarkannya di Jepang gitu. 13 jutanya dibayarnya di Jepang, kemudian ada yang dana cicilan 7 jutaan juga dibayar di Jepang. Jadi otomatis kami dari LPK itu pasti akan membantu 100% bahkan berlebih 120% bahkan agar rekan-rekan semua bisa bekerja di Jepang gitu. Karena kalau tidak di Jepang rekan-rekan tidak berangkat ya yang rugi siapa? Yang rugi ya rekan-rekan sendiri dan kami juga rugi karena rekan-rekan kalau enggak belum kerja di Jepang ya tidak ada kewajiban untuk membayar kan gitu. Jadi ini otomatis rekan-rekan akan punya pemikiran bahwa OYLPK pasti akan bantu kami 100% karena dia nggak akan dapat apa-apa kalau kami belum bekerja di Jepang. Nah, itu. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Next. Bahkan hebatnya lagi, seperti yang saya sampaikan, bahwa bukan hanya sekedar biaya pelatihan yang kita kasih opsi-opsi pembayaran tadi. Bahkan di sini ada juga opsi keberangkatannya itu juga kita kasih beberapa opsi pilihan. Di antaranya kalau rekan-rekan memang punya uang ya, punya uang memang ada dana siap untuk beli tiket, beli apa segala macamnya. Nah, itu proses itu kan visa apa segala macamnya itu kan sekitar 30-an juta. Silakan bisa bayar langsung 30 juta nanti setelah lulus pegang dua sertifikat udah pegang kontrak kerjanya berangkat semua kita bantu semua sampai 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 sana itu semua tiket dan segala macam totalnya 30 juta boleh dicicil selama 3 bulan sambil menunggu keberangkatan tadi ya 10 juta 10 juta 10 juta atau kalau seandainya keberatan seperti itu pakai dana cicilan boleh. Totalnya tapi lebih banyak yaitu 38 juta. Dibayar 20 sisanya di Jepang. Atau bahkan ini yang lebih menarik lagi bahwa rekan-rekan seandainya benar-benar tidak ada uang sama sekali untuk beli tiket pesawat, kemudian visa, kemudian apa hal-hal yang lain itu semua
bisa dibayar terakhir, ya itu dibayarnya nanti rekan-rekan kalau sudah ada di Jepang. Jaminannya apa? Jaminannya ya kepercayaan, amanah. Rekan-rekan masa sudah dibantu pelatihan, sudah dibantu keberangkatan, kemudian tidak mau bayar itu ya kan keterlaluan ya. Namanya rezeki kalau yang seperti itu pasti tidak berkah kan. Seperti itu. Jadi kita udah bisa bantu, rekan-rekan juga berkewajiban nanti untuk membayar cicilannya setelah benar-benar bekerja di sana. Saya rasa dengan gaji 20 juta per bulan, sedangkan kita harus mengeluarkan dana pelatihan dan keberangkatan yang totalnya sekitar 55 juta atau 60 juta ini akan terasa kecil ya rekan-rekan, karena mungkin tiap bulan mungkin dicicil 5 juta aja mungkin sekitar 10 bulan pertama kita kerja di Jepang udah lunas ya kan. Setelah itu rekan-rekan sudah murni semua hasil tidak perlu dipotong-potong lagi khusus 100% untuk tabungan rekan-rekan semua. Jadi lebih enak lagi. Jadi tidak harus dipotong-potong terus gitu. Tapi mungkin 1 tahun pertama kerja di Jepang yang mungkin harus membayar biaya pelatihan dan keberangkatan tadi. Adapun note-nya di sini kita bisa lihat paspor, medika dan ujiannya ini biaya sendiri. Gitu. Next. Ya, ya, Nah, ini Pak, contoh. Mohon izin saya mau bertanya. untuk pertanyaannya terakhir ya. Jadi nanti kita di akhir acara akan ada sesi pertanyaan. Kita selesaikan dulu slide-nya. Mohon izin, mohon maaf. Kontrak kerjanya contohnya seperti ini ya. Next ya. Dan kita juga alhamdulillahnya kita banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Jepang karena kita udah lama ya, udah sejak 2006, jadi udah lama sekali kita mendirikan Hikari ini ya. Jadi udah banyak sekali perusahaan yang bekerja sama, bahkan kita juga punya rekan kerjasama berupa apa ya kalau di Indonesia itu semisal tenaga outsourcing gitu ya, di mana mereka menyediakan em, satu perusahaan yang menyediakan banyak tenaga kerja di perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi megang satu itu aja sama dengan megang beberapa perusahaan yang ada di Jepang gitu, karena mereka punya link di banyak perusahaan di Jepang. Next. Nah, mungkin seperti itu apa namanya penjelasan dari kami tentang company profile dan proses keberangkatan ke Jepang. Adapun selanjutnya sesi pertanyaan silahkan dilanjutkan Mbak Admin, nanti saya coba bantu jawab. Silakan. Terima kasih. Silahkan Mbak Satna dibacakan soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaan barangkali ada dari rekan-rekan. Oke, Pak. Ini langsung sesi tanya jawab atau Bapak mau memberikan kuis dulu? Oh iya, mau memberikan kuis boleh. Oh Tadi iya. disampaikan bahwa biaya keberangkatannya itu ada berapa opsi tadi ya? Tiga, tiga ya, ada 3 opsi ya. Yang pertama adalah cash 7 juta, kemudian eh, cicilannya tadi berapa Mbak? Cicilannya sekitar 13 ya, 13. Biaya pelatihannya tadi hampir 10 ya. Kemudian untuk dana talangannya itu sekitar 15. Nah, ini saya kasih diskon 2 juta. 2 juta. Jadi kalau seandainya rekan-rekan mau ikut pelatihan cash yang harusnya bayar 7 juta, cukup bayar 5 juta aja. Nanti silahkan WA jawaban pertanyaannya di nomor-nomor yang sudah ada tertera di layar. Ya, di situ ada Mbak Satna yang ada menjadi moderator pada malam hari ini. Ada silakan nanti bisa menghubungi Mbak Nisa juga atau Mas Tatris atau Mas Diki yang barangkali rekan-rekan waktu gabung di webinar beliau-beliau yang mengundang silakan nanti langsung jawab di WA mereka gitu. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa persyaratan wajib yang harus dimiliki calon pekerja di Jepang?
dua sertifikat apa aja yang perlu dimiliki untuk berangkat ke Jepang. Kemudian pertanyaan yang kedua, ah, apa namanya, biaya mandiri apa aja, biaya mandiri apa aja yang perlu disiapkan selain biaya yang sudah dibantu oleh LPK. Jadi kan ada biaya-biaya pelatihan dan keberangkatannya itu boleh pakai dana talangan ya dari kantor, dari LPK. Kemudian untuk biaya mandirinya apa aja? Nah, itu pertanyaannya ada dua itu. Silakan nanti langsung di WA admin. Dilanjut pertanyaan, monggo silakan. Untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, bisa langsung japri ke admin ya. Saya tunggu. Silahkan nomor HP-nya dicatat. Baik Pak, mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab. Nggih. Ya, silakan. Izin membacakan pertanyaan yang pertama dari Despi. Saya mau bertanya, daftar pembayaran di awal sampai akhir berapa juta, Pak? Lalu wajib pakai bahasa Inggris ataupun bahasa lain dan lokasi kantornya itu di mana? Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, biayanya itu ya untuk biaya pelatihan sama keberangkatan itu total sekitar 55 juta atau 60 juta. Itu kalau yang dana talangan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya dana khusus yang memang disiapkan itu sekitar 35 juta ya. 35 juta untuk biaya pelatihan sama biaya keberangkatan sekitar 35 juta. Tapi kalau untuk mau pakai dana talangan bayar belakangan itu sekitar 60 juta. Gitu. Adapun biaya bahasa yang perlu dikuasai sementara ini ya bahasa Jepangnya itu aja, tidak perlu menguasai bahasa Inggris pun tidak masalah gitu ya. Karena tujuannya adalah nanti kita dilatih untuk mengikuti namanya LPK di LPK itu tujuannya agar lulus sertifikatnya itu. Next, pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua, apakah yang menggunakan dana talangan itu tidak bisa berlama-lama di LPK? Karena SSW-nya kan tidak setiap bulan dan apakah yang dipilih itu harus kaigo saja opsi bidangnya? Hmm. Jadi proses pelatihannya kan sekitar 4 sampai 6 bulan itu. Jadi rekan-rekan begitu sudah modulnya itu udah hatam bahasanya, modulnya udah selesai ya, rekan-rekan tidak perlu mengikuti pelatihan lagi, tidak masalah, tinggal nunggu proses ujiannya itu aja gitu ya. Jadi proses ujiannya itu sebenarnya dibukanya setiap bulan dibuka gitu. Tapi memang kuotanya kadang kalau kita nggak cepat daftar itu dipakai yang lain gitu. Tapi tiap bulan ada gitu. Next. Baik, untuk pertanyaan ketiga, saya mengikuti LPK ini bersama teman saya. Lalu bidang yang saya pilih dengan teman saya itu berbeda. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika saya lolos seleksi dan pergi ke Jepang, apakah bisa tinggal satu mes atau apa tuh meskipun berbeda bidang? Contohnya, ketika saya memilih industri layanan makanan, sedangkan dia memilih kaigo. Kalau yang seperti itu kita tidak berani menjanjikan karena memang rekan-rekan nanti setelah sampai di sana itu nanti kan kita setelah sertifikat dua dua sertifikat kita pegang kita akan bantu dibuatkan lamaran pekerjaan oleh tim kami kita ajukan ke sana ya jadi nanti setelah kemudian diterima wawancara dan segala macam itu nanti sudah langsung keluar akad kerjanya. Nah, itu semua yang menentukan sana, yang menentukan tempatnya kerjanya di mana. Ya, itu nanti kita bisa milih lah. Kalau emang sekiranya tidak cocok, bisa ikuti wawancara berikutnya gitu ya.
Tapi kalau saran saya ya itu tadi untuk awal di tahun pertama itu memang ya kita kalau bisa ya ya memang harus berkorban dulu ya. Yang penting kita berasa berangkat ke sana gitu loh. Nanti kalau sudah sampai sana, nah nanti kita bisa otomatis kan bisa kontak-kontakan lah lewat WA, lewat apa segala macam. Kamu di mana? Kamu di mana? Ini ada lowongan ini. Nanti kan setelah sampai sana informasi itu lebih lebih update dan lebih terbuka dan rekan-rekan bisa sambil berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain yang teman-teman kami yang udah ada di sana. Jadi akan lebih banyak informasi yang didapat sehingga mungkin seandainya tahun pertama terpisah mungkin tahun kedua udah bisa bersama lagi ya gitu dengan bestinya gitu ya. Next. Pertanyaan selanjutnya, ujian JFT itu apakah bisa dibantu dari LPK, Pak? Kalau untuk dibantunya secara pas ujiannya nggak bisa karena otomatis kan ada proses pengawas dan mau ujiannya itu lewat apa namanya komputer ABC by ABC aja sih sebenarnya ABCD itu ya. Jadi kan sebenarnya tinggal pilih apa pilih kancing benik ya biasanya seperti itu ya. Tetapi memang tidak bisa bantu ya. Mungkin akan dibantu ya di 2 3 hari 4 hari sebelumnya nanti kita kasih kisi-kisi, kita kasih modul, kita kasih apa segala macam yang soal-soal yang biasanya keluar ini ya itu mungkin seperti itu aja tapi kalau pas ujiannya nggak bisa bantu. Next. Berarti siswa itu belajarnya 8 sampai 12 bulan ya, Pak? Belajarnya cukup sekitar 4 sampai 6 bulan itu sudah setelah lulus sudah tidak perlu belajar lagi bisa belajar di rumah sebenarnya sambil nunggu proses keberangkatan itu. Bahkan di kami juga biasanya rekan-rekan yang sudah lulus apa namanya sertifikat skill dan bahasa biasanya kita juga berdayakan di LPK kami untuk membantu siswa baru dan nanti juga biasanya juga digaji otomatis sama pihak LPK. Jadi biasanya seperti itu ya. Karena kita juga masih kekurangan tenaga pengajarnya masih banyak karena kantor cabangnya banyak dan apa namanya dan pengajarnya sedikit gitu. Jadi biasanya rekan-rekan bahkan kita gaji juga itu 2 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta itu sambil bantu, sambil nunggu namanya bisa turun gitu. Jadi paling belajarnya cukup 4 sampai 6 bulan setelah itu udah tinggal komunikasinya lewat grup, lewat apa nanti rekan nanti untuk apa dibantu sama tim gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak, tentang dana talangan berarti dibiayai penuh 30 sampai dengan 35 juta, dibayar setelah mendapat kontrak di Jepang. Betul, seperti itu. Jadi proses yang dana talangan, biaya pelatihannya yang harusnya bayar 7 juta, rekan-rekan berarti harus membayar 15 juta, tetapi bayarnya belakangan. Kemudian biaya keberangkatan yang harusnya rekan-rekan bisa harus bayar 30 juta kalau cash, rekan-rekan bisa bayar terakhir sekitar berapa tadi? 45 juta gitu. Next. Apakah ujiannya nanti kita harus booking kursi sendiri atau nanti dibookingkan dari pihak LPK, Pak? Eh, untuk booking sheet ujiannya nanti dibantu rekan-rekan. Kalau itu kan harus pakai email, pakai apa segala macamnya pribadi ya. Tapi nanti otomatis akan dibantu untuk SIM-nya, bikin akunnya apa segala macamnya lah. No problem lah itu gampang itu lah itu. Nanti kita bisa bantu sambil jalan. Sambil kan tiap hari kan masuk ke kelas sambil nanti diajarin cara bikin akunnya, cara daftarnya dan segala macamnya gitu. Next. Oke, ketika sudah sampai tahap wawancara, apakah besar kemungkinan kita untuk lulus nanti untuk bekerja di sana? Saya rasa sih kalau udah wawancara, proses wawancara itu ya, ya bisa saya katakan 90% udah lulus lah gitu. Karena kalau udah pegang, otomatis kan wawancara berarti udah pegang 2 sertifikat ya. 2 sertifikat, wawancara, seandainya wawancara nggak berhasil, nanti kita bikin baru lagi. Apa, apa, lowongan kerja, lamaran kerja ke tempat lain. No problem lah kalau itu kalau sudah pegang 2 sertifikat itu wawancara seandainya gagal kita bisa cari tempat lain karena
Kalau masalah ini, ya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sana peluang kerja itu besar, banyak yang dibutuhkan itu tenaga kerjanya banyak. Jadi seandainya nggak lulus apa wawancara di satu tempat lain akan dibantu. Dan wawancaranya juga nggak seribet-ribet amat gitu, karena memang mereka lebih melihat ke teman-teman yang sudah punya pegang sertifikat itu berarti sudah ada kemampuan gitu, sehingga mereka biasanya juga lebih mudah. Biasanya cuma sekedar ditanya apa motivasi, ditanya nama, alamat, kemudian ditanya apa nama sama motivasi sama apa kayak gitu-gitu aja. Jadi wawancaranya nggak seribet yang di Indonesia yang harus punya skill ini karena sebenarnya kalau boleh saya jujur ya kan bahwa rekan-rekan itu di sana terus terang aja kerjanya itu bukan kerja yang profesional ya teman-teman ya. Kerjanya adalah kerja-kerja yang ya standar yang ala kadernya namanya kerja UMR. Nah, kan kita tahu bahwa ini yang 20 atau 30 juta yang kita dapatkan di Jepang ini adalah gaji UMR kan, bukan gaji profesional ya. Kalau profesional di sana sampai 50 sampai 60 juta. Jadi yang saya katakan rekan-rekan di sana bekerja akan mendapatkan gaji 20 sampai 30 juta itu adalah kerja UMR di mana otomatis juga secara tanggung jawab tugas kerja kita adalah tugas kerja yang bukan profesional. Jadi seandainya cleaning service ya tugasnya nyapu, bersih-bersih. Ya, kemudian kalau seandainya di hotel yang apa namanya jadi waitress ya pramusaji, cuci piring ya seperti itu. Kemudian kalau seandainya perawat ya merawat lansia kayak gitu. Jadi pekerjaan yang sebenarnya bisa dikatakan dalam tanda kutip remeh-temeh di Indonesia, tetapi gajinya sama dengan kepala cabang perbankan yang ada di Indonesia. Gitu kan. Jadi lebih mudah gitu. Dan di sana secara job disk-nya itu juga apa namanya job disk-nya itu paten. Jadi kalau seandainya cuci piring ya cuci piring dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi tidak yang semua pekerjaan harus bisa seperti di Indonesia. Next, Pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk tesnya itu sesuai jurusan atau harus mengambil semuanya? sesuai jurusan yang dia ingin tadi. Ini ada yang menanyakan lagi, Pak, untuk jasa SMP apakah bisa? Bisa. Jadi yang kita di di Tidak ada nama permasal itu. yang Iya tidak salah. dipermasal Anu, Kapten. Tidak ada. Astagfirullahaladzim. yang dipermasalahkan itu adalah teman-teman punya sertifikat skill dan bahasa tadi. Jadi bukan bukan apa namanya SMP apa segala macam nggak dilihat nanti, nggak dijadikan bahan pertimbangan. Next, sangat bisa. Jadi siswa kami pun sekarang posisi sekarang yang sudah bergabung ini yang dari SMP ada juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau jurusan bisnis veteriner bisa nggak, Pak? Dan sekarang lagi kuliah S2 bisnis veteriner di UNER. Jadi rekan-rekan di sini mohon maaf seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang UMR ya rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan di sini ketika sudah yang penting bekerja di sana eh, eh, jadi wah, sebenarnya kalau mau sarjana, mau S1, S2 no problem, bawa SMP pun bisa. Jadi tidak menjadi sebuah apa namanya persyaratan untuk pendidikan yang ada di Indonesia karena mau terus terang aja pendidikan di Indonesia di sana ya dalam tanda kutip tidak diakui sama pemerintahan sana gitu. Jadi yang diakui adalah lulus ujian sertifikat sama bahasa tadi aja gitu ya. Next. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk biaya mandiri di luar talangan harus menyiapkan dana berapa ya kira-kira? Kalau untuk dia biaya mandiri berarti tadi sekitar biaya pelatihannya 7 juta, kalau dapat diskon jadi 5 juta, kemudian biaya keberangkatan itu sekitar 30 berarti 35 sama biaya ujian paling sekitar 750.000
Mungkin itu paspor 300.000, eh, medical check up sekitar 1 juta, sekitar itu ya rekan-rekannya. Kalau untuk yang cash, next. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pembelajaran dalam 1 minggu itu berapa kali, Pak? Dan sehari itu berapa jam? Pembelajarannya full karena kita eh, efisiensi waktu mempercepat rekan-rekan agar gelar lulus. Jadi kalau pada beberapa beda-beda ya setiap LPK cabang IKARI ini memang tergantung dari ownernya masing-masing. Kalau untuk yang di Kediri Kota di tempat saya itu dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 16 sore. Istirahat siang 1 jam. Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu libur. Tetapi ada di beberapa apa namanya kantor cabang lain itu Senin sampai hari Sabtu, tapi Sabtunya setengah hari gitu, minggunya aja yang libur. Nah, itu seperti itu. Oke, untuk Next, pertanyaan selanjutnya, Pak, visa itu apakah sudah include dari dana talangan? include. Next. Ini saya sudah ada sertifikat JLPTN 5 tahun 2018 dan N4 2024. Walaupun nilainya tidak tinggi, itu nanti gimana ya Pak prosesnya? Tinggal tes lagi atau bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Tadi saya membaca di slide alur kerja ke Jepang ada step di mana ada pendaftaran S1 di kampus kemitraan. Pertanyaannya, saya sudah lulus S1 walau tidak berhubungan dengan bidang di sini. Itu nanti pada akhirnya arahannya gimana ya, Pak? Kalau pertanyaan yang pertama tadi, silakan nanti kalau sudah lulus N4 sama N5 ya tadi ya. Nah, itu nanti tinggal datang aja ke kantor. Nanti bisa biar dibantu sama tim untuk pendaftaran karena eh, di di KARI otomatis timnya ada beda-beda ya rekan-rekan. Jadi kalau kayak kayak saya ini lebih ke tim pelatihan, tim eh, webinar seperti ini ya. Adapun nanti untuk tim keberangkatan itu ada sendiri. Jadi rekan-rekan nanti silahkan datang di kantor terdekat, nanti akan dibantu diarahkan seperti apa. Insya Allah pasti akan lebih mudah itu kalau sudah punya sertifikat seperti itu ya. Jadi lebih cepat lah itu berangkatnya. Nanti dibantu semua biaya keberangkatan apa segala macam nanti dibantu. Lebih cepat itu. Oke, itu mantap itu. Kemudian yang kedua, itu tadi adalah opsi ya rekan-rekan. Jadi kalau emang rekan kan udah S1 dan tidak mau mengikuti program kemitraan yang ada di kami, tidak masalah. Jadi ya, bahkan tidak perlu bayar. Kan otomatis juga S1-nya, kalau yang mau ikut program S1 ya harus bayar. Jadi rekan-rekan kalau nggak mengikuti program S1-nya, tidak masalah. Karena rekan-rekan udah S1. Gitu. Next. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir sekaligus ini agak lucu, Pak, pertanyaannya. Pak, nanti Oke. kita di sana disekap nggak sih, diculik terus dijual ginjal kita? Wah, itu kurang tahu kalau itu. Jadi kalau yang seperti itu kerja dimanapun ada kemungkinan. Walaupun kerja di Indonesia itu ada kemungkinan juga itu diculik, dijual ginjalnya ada juga itu. Itu. Jadi kalau yang seperti itu saya rekan-rekan tidak perlu khawatir lah karena semua kita ilegal. Yang penting kita udah apa mengikuti proses alurnya secara resmi ya. Kemudian kita juga ya apa namanya nanti juga kita tidak mendaftar di KBRI apa segala macamnya ya. Jadi kalau yang masalah itu aman lah gitu karena semua jalurnya jelas. Kemudian nanti begitu keberangkat nanti ada tim yang membantu pengantaran. Di sana juga sudah koordinasi siapa yang jemput apa segala macam perusahaan mana yang terima. Jadi tidak masalah lah kalau yang seperti itu ya. Kecuali kalau yang ilegal, yang curi-curi, yang kemudian apa namanya apa semuanya surat persyaratannya bodong, kemudian sampai sana siapa yang nanda. Itu kalau yang seperti itu ya kemungkinan ginjal dijual tinggi itu memang. Gitu ya. Ya next. Sudah? Sudah, sudah habis, Pak, ini pertanyaannya. Oke, siap. Monggo ditutup aja kalau gitu.
Kemudian seandainya ada tambahan pertanyaan nanti silakan sambil jawab pertanyaan tadi sambil tanya sama Mbak Admin apa yang sekiranya kurang. Baik Mungkin Pak dari saya Wali, seperti itu. Siap. terima kasih kepada Pak Wali atas materinya yang sangat informatif. Dan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan japri saya. Izin menutup acara pada malam hari ini. Siap. Dengan ini saya Eka Satna beserta seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.